Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا رب العالمين. Jamaah salat subuh Masjid Al-Ihsan Pondok Mutiara Hafidhukumullah. Moga sama-sama kita awali subuh yang barokah ini dengan kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya lah kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan menjadi sempurna. Kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan amal ibadah yang telah kita kerjakan wabil khusus di subuh ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal salih yang kita harapkan kelak akan memberatkan timbangan kebaikan kita, mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita dijauhkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh hafidhakumullah. Kalau beberapa pekan terakhir ini kita mendapatkan kabar tentang saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kalau catatan terakhir yang kami dapatkan per tanggal 31 kemarin itu saudara kita yang syahid itu lebih dari 9.000 dan didominasi oleh anak-anak dan juga para wanita. Kemudian yang luka-luka itu lebih dari 22.000 dan masih banyak lagi dan masih terus bertambah. Artinya jamaah fidakumullah, jangan sampai kemudian ada orang yang mengaku beragama Islam kemudian mengatakan itu kan urusan mereka, urusan di negara mereka. Tidak. Tapi apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW terkait dengan saudara-saudara kita yang ada di Syam, terkhusus yang ada di Palestina. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW menyampaikan, "Idza fasada ahlus Syam fala khaira fikum." Kata Nabi Muhammad SAW, apabila rusak penduduk negeri Syam, dan Palestina termasuk bagian dari Syam karena meliputi negaranya itu Palestina, Yordan, Lebanon, dan Suriah. Kalau rusak penduduk negeri Syam, kata Nabi Muhammad SAW, fala khaira fikum, tidak ada kebaikan di antara kalian. Jadi urusan Syam, urusan Palestina juga urusan kita, ya. Apa yang bisa kita berikan, kontribusi apa yang kita bisa berikan
kalaupun nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang sudah kita lakukan, kita tuh bisa jawab. Ya, paling tidak ada doa-doa yang memang kita bisa berikan kepada mereka, doakan di waktu-waktu yang mustajab. Ya, kalaupun ada dana, ada materi yang bisa kita berikan kepada mereka, berikan yang terbaik. Ya, karena jangan meremehkan yang namanya doa. Rasulullah sampaikan ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Ya, dan tidak perlu juga kemudian dikait-kaitkan, oh ini nanti kalau Palestina merdeka akan segera kiamat. Nah, ini orang ngajinya masih kurang jauh. Ya, karena di masa Umar Palestina juga pernah merdeka. Di masanya Salahuddin Al-Ayyubi juga pernah merdeka. Cuma kembali kalau ditanya penduduk yang saudara kita yang ada di Palestina, kenapa mereka kemudian tidak keluar, mereka itu sangat yakin sekali yang nanti membebaskan Palestina itu bukan dari mereka, karena catatan sejarahnya begitu. Umar bin Khattab itu bukan orang Palestina, Salahuddin Al-Ayyubi itu juga bukan orang Palestina, orang Tikrit, Irak. Ya, mereka di situ hanya menjaga, ya, hanya menjaga. Dan ada kemungkinan dan yakin bisa jadi nanti ada Umar Al-Indonesi dari Indonesia, ada Salahuddin Al-Indonesi. Kenapa enggak kemudian itu dari anak kita, dari cucu kita? Tinggal nanti apa yang sudah kita persiapkan. Dan itu bukan pekerjaan sendiri, itu bukan kemudian dulu Umar ketika membebaskan Palestina itu one man show, tidak ada. Di situ ada sahabat-sahabat besar, ada Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, kemudian ada Khalid bin Walid yang juga ikut serta, termasuk juga Salahuddin Al-Ayyubi. Tidak kemudian sendiri, ada gurunya Nuruddin Az-Zinki, ada juga Najamuddin Ayyub ayahnya. Jadi itu rentetan besar. Nah, hanya memang menjadi pamungkasnya diantaranya adalah di Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi ini masalah kita bersama. Satu, memang tidak sesuai dengan kalau di undang-undang kita di pembukaan, ya tidak sesuai karena penjajahan harus dihapuskan di atas dunia karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kalau kita sebagai rakyat Indonesia ada hutang sejarah di antara negara yang mendukung kemerdekaan Indonesia di awal itu, ada salah satu nama negara yaitu Palestina. Dan yang ketiga, kita sebagai kaum muslimin, kiblat pertama orang Islam ada di sana, ada di Al-Aqsa yang ada di Palestina. Jadi doakan saudara-saudara kita, ya, doakan saudara-saudara kita, berikan yang terbaik. Kalaupun ada materi, mudah-mudahan itu bisa menguatkan, membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Baik, jamaah hafizakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala, atau yang lebih dikenal dengan Imam An-Nawawi. Semoga Allah merahmati beliau, memberkahi ilmunya, serta merahmati dan memberkahi siapa saja yang belajar dan mengambil ilmu dari kitab-kitab beliau. Terakhir kita sampai di hadis yang ke-18. Berarti hari ini kita masuk di hadis yang ke-19. Hadis yang ke-19 di kitab yang ada di jenengan biasanya dicantumkan ada dua riwayat. Ya. Di riwayat yang pertama itu dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, kemudian riwayat yang kedua ada dalam riwayat Musnad Imam Ahmad,
dan juga Al-Hakim serta yang lainnya. Kita baca dulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala an Abi, bukan Abi itu, Ibnu. Sama ya, dinjenengan juga sama. Abi. Ya, jadi ada yang namanya catatan tulisan, ada yang salah. An Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis ini disampaikan oleh Ibnu Abbas. Ya, kunyahnya adalah Ibnu Abbas. Nama beliau adalah Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma. Jadi yang menyampaikan hadis ini masih ada hubungan kerabatnya dengan Rasulullah SAW, anak dari pamannya Rasulullah, Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, namanya adalah Abdullah karena itu yang membedakan adalah binnya atau ayahnya, karena ada beberapa orang sahabat Nabi yang namanya sama, yaitu Abdullah. Ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Amr bin As, ada Abdullah bin Umar bin Khattab, dan keempat-empatnya anak muda di masanya Rasulullah yang nanti sepeninggal Rasulullah menjadi rujukan ilmu. Qala, beliau berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Kata Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas, beliau menceritakan bahwasannya pernah satu hari beliau berada di belakangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya di belakang ini yaitu Ibnu Abbas pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada banyak sekali sahabat yang pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, termasuk diantaranya Ibnu Abbas, kemudian Mu'adz bin Jabal, ya. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ibnu Abbas, ya gulam, wahai gulam. Gulam ini hitungannya kalau dinyenengan di situ biasanya anak kecil terjemahannya. Gulam itu anak yang usianya itu menuju baligh, kisaran antara 9 sampai 10 tahun. Ya. Inni u'allimuka kalimatin. Sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu kalimat, bentuknya jamak. Ada beberapa kalimat, ya. Yang pertama, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Nah, nanti kita akan bahas, loh, apakah Allah perlu dijaga? Nah, maksudnya gimana? Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Yang kedua, jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapati Allah ada di depanmu atau di hadapanmu. Wa idza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu meminta, fas'alillah, maka mintalah hanya kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika kamu memohon pertolongan, minta tolonglah hanya kepada Allah. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah, jika seluruh umat berkumpul untuk memberikan suatu manfaat kepadamu, lam yanfa'uka, tidak akan bisa menambahkan manfaat kepadamu, ya, illa bisyai'in, kecuali sesuatu qad katabahu Allahu lak, melainkan apa yang sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Dan jika semua umat itu berkumpul untuk memberikan mudarat kepadamu, sesuatu yang memudaratkanmu, lam yadurruka, tidak akan memudaratkanmu, illa bisyai'in, kecuali sesuatu qad katabahu Allahu 'alaik, apa yang sudah ditetapkan Allah kepadamu. Rufi'atil aqlam, pena itu sudah diangkat. Maksudnya pena di sini adalah pena takdir. Wajafatis suhuf, dan lembaran-lembaran telah kering, lembaran-lembaran catatan takdir. Nah, ini yang pertama tersirat kalau di pembahasan para ulama. Ini anak usia 9-10 tahun kasih nasihat kayak gini, insyaallah. 9 sampai 10 tahun ya, anak belum balik menuju balik, nasihatnya sudah kayak gini. Nggak kebayang besarnya itu kayak gimana. Kalau kecilnya saja sudah dapat nasihat kayak gini. Ya, jadi perbedaan kualitasnya itu memang jauh. Selain yang memang mengajarkan itu siapa, materi yang diajarkan itu juga berbeda. Kalau kemudian kita ngelihat ya, anak-anak di masa kita sekarang ini usia 9-10 tahun, apa yang dilakukan? Masya Allah. Jadi memang fondasi di awal itu menentukan kedepannya gimana. Menentukannya gimana? Termasuk apa yang disampaikan juga oleh Jundub bin Junada, dalam riwayat juga ada Abdullah bin Umar menyampaikan, kunna ma'an nabiyyan fityanun hazawira fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an fata'allamna al-Qur'an fanazdada al-iman. Beliau menyampaikan ketika kami bersama Rasulullah SAW di usia muda itu, Rasulullah mengajarkan kami fata'allamnal iman qabla an nata'allamal Qur'an. Rasulullah mengajarkan kami iman dulu sebelum mengajarkan Al-Qur'an. Makanya jamaah fidzakumullah, kalau kita bahas ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu, ya, diturunkannya itu terkait dengan peristiwa yang terjadi. Jadi tidak langsung blek satu surat, ada yang memang seperti itu. Tapi ketika Allah Ta'ala turunkan Al-Quran itu tidak banyak-banyak di awal. Makanya turunnya itu secara berangsur-angsur, kurang lebih sekitar 23 tahun. Ya, enggak dibebani terlebih dahulu. Pertama memang dengan hafalan, memang enggak dengan itu. Tapi ditanamkan terlebih dahulu dengan iman. Belajar iman dulu, baru Al-Quran. Fata'allamna al-Quran fanazdadal iman. Kemudian ketika kami belajar Al-Quran, maka iman kami itu bertambah, karena pondasinya sudah benar. Nah, kalau mungkin di masa kita sekarang lah iman wala Quran, ya nggak belajar iman, nggak belajar Al-Quran. Jadi ada yang perlu diperbaiki jamaah fidzakumullah. Ya, dimulai dari keluarga kita dulu, anak-anak kita, cucu-cucu kita itu diajari dulu. Ya. Dan kalau mengajarkan nggak harus kemudian saya harus tahu hasilnya, nggak harus tahu hasilnya dulu. Makanya ketika turun ayat surat Ar-Rum itu, Alif Lam Mim ghulibatur Rum, itu Umar bertanya-tanya, Roma bisa dikalahkan, Romawi. Dan itu terjadi ketika di masanya, bukan di masanya Rasulullah. Rasul nggak melihat hal itu, tapi yang menyaksikan adalah di masanya Umar bin Khattab. Tapi pelajarannya, apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang ada di dalam wahyu, pasti itu terjadi. Nah, itu namanya iman.
Dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW pertama kali kepada Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian di riwayat yang kedua, riwayat selain Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW menyampaikan, ihfadillah tajidhu amamak. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Ta'arraf ilallahi fi raha'i ya'rifka fi syiddah. Kenalkanlah dirimu kepada Allah, ya. Fi raha'i, ketika di waktu lapang, di waktu senang, ya'rifka fi syiddah, niscaya Allah akan mengenalimu dikala kamu susah. Wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Ketahuilah bahwa apa yang luput darimu tidak akan menimpamu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Dan apa yang menimpamu tidak akan luput darimu. Kalau memang sudah ditakdirkan oleh Allah, ya pasti terjadi. Tapi kalau yang tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun semua makhluk berkumpul untuk memberikannya, tidak akan terjadi. Masya Allah. Itu nasihat yang diberikan kepada anak usia 9-10 tahun. Dinasihati tentang iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam anna nasra ma'as sabr. Ketahuilah bahwasanya kemenangan itu ada bersama kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi, kelapangan bersama kesempitan. Wa anna ma'al usri yusra, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jamaah fizakumullah, kita akan ambil faedah-faedah dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, hadis ini disampaikan oleh sepupu Nabi Muhammad SAW, ibnu ammi Rasulullah SAW, anak dari paman Rasulullah, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau lahir 3 tahun sebelum Rasulullah SAW hijrah. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW wafat, usia beliau kurang lebih sekitar baru 13 tahun. Tapi nanti ketika di masanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas ini termasuk anak muda yang ketika Umar dan sahabat-sahabat senior rapat, ini menjadi orang yang diminta juga pertimbangannya. Jadi usianya waktu itu masih muda sekali. Tapi dipertimbangkan di antara sahabat-sahabat senior. Kenapa? Di antaranya karena Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu termasuk di antara, ini barokahnya, didoakan oleh Nabi Muhammad SAW, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Sering-sering doa ini dibacakan ke anak-anak kita ini, ya, disentuh, dipegang kepalanya, didoakan, Allahumma faqihhu fiddin, ya Allah fahamkanlah dia dalam urusan agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan dia takwil Al-Quran, tafsir Al-Quran. Makanya di antara julukan keutamaannya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah hibrul umma wa faqihil asri wa imamit tafsir. Beliau adalah sumber rujukan, fakihnya di masa itu, serta imamnya para mufassir. Jadi kalau misal panjenengan baca kitab tafsir, ya, terutama tafsir-tafsir yang klasik, tafsir At-Tabari, ya, kemudian tafsir Imam Ibnu Katsir, itu nanti akan sering jenengan temui qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas atau muridnya. Di antaranya adalah Mujahid, Ikrimah, itu murid-muridnya Ibnu Abbas. Kenapa? Karena itu tadi didoakan oleh Rasulullah SAW, fakih dalam agama, kemudian juga memahami tafsir Al-Quran. Di antara tafsirnya
yang ketika Allah Ta'ala turunkan surat An-Nasr, beliau menafsirkan saat turunnya surat An-Nasr, sebentar lagi Rasulullah SAW itu akan wafat. Ya, ternyata memang benar. Setelah surat An-Nasr, termasuk surat yang terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berselang lama Rasulullah SAW wafat. Kenapa? Karena Nabi kalau tugasnya sudah selesai, dia mau ngapain lagi? Sudah. Dan itu yang tercermin dalam surat An-Nasr. Wafat tahun 68 Hijriah di usia kurang lebih 71 tahun, dimakamkan wafat di Taif. Jadi kalau misalkan dengan pas haji atau umrah itu kemudian dibawa ke Taif, biasanya di Taif itu ada Masjid Ibnu Abbas. Tidak jauh dari situ ada makamnya sahabat Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Baik. Jamaah fidakumullah, beliau pernah ditanya tentang dari mana kemudian sampai mendapatkan kecerdasan yang seperti itu. Selain memang didoakan oleh Rasulullah SAW, beliau menerangkan kecerdasannya diantaranya beliau mengatakan bilisanin saulin wa qalbin aqulin wa badanin ghairu ma'lul, yaitu dengan lisan yang senantiasa bertanya, senantiasa berdiskusi. Ya, jadi nggak malu memang Ibnu Abbas belajar, termasuk diantaranya belajar kepada Zaid ibn Haris. Ya, kalau Zaid bin Haris itu orang yang paling faqih dalam urusan faraid. Sementara Ibnu Abbas itu orang yang paling faqih dalam Al-Quran. Pernah memang terjadi perdebatan. Ya, terjadi perdebatan. Tapi ketika Ibnu Abbas belajar kepada Zaid ibn Haris, itu ditunggu di rumahnya. Tunggu di rumahnya. Ya. Kenapa kamu sampai Zaid mengatakan gak usah seperti ini wahai Ibnu Ammi Rasulullah SAW, gak usah seperti ini. Kalau mau belajar nanti saya datang untuk memuliakan keluarganya Rasulullah. Tapi Ibnu Abbas mengatakan enggak. Seperti inilah kami diajarkan belajar kepada ulama kami, mendatanginya. Itu adabnya. Makanya para sahabat dahulu sebelum belajar ilmu sudah belajar adab terlebih dahulu. Ya. Kemudian dengan hati yang konsentrasi, nggak kemana-mana, benar-benar fokus. Wa badanin ghairu ma'lul, serta badan yang tidak malas. Itu kuncinya kalau ingin mendapatkan kecerdasan. Sering bertanya, sering berdiskusi, kemudian konsentrasi ketika belajar menuntut ilmu, serta tidak ada kemalasan dalam badan ini ketika menuntut ilmu. Baik. Kemudian jamaah fidakumullah, Rasulullah SAW memberikan nasihat beberapa kalimat kepada Ibnu Abbas, diantaranya ihfadillah yahfadka, jagalah Allah niscaya Allah akan menjagamu. Ya. Ihfadillah tajidhu tujahaka, jagalah Allah niscaya engkau akan mendapatinya, mendapati Allah di hadapanmu. Maknanya bagaimana? Apakah kemudian Allah Ta'ala perlu dijaga? Masuk juga ada yang mengatakan Allah itu nggak perlu dibela loh. Bukan gitu maksudnya. Ya. Makanya pentingnya kemudian menuntut ilmu seperti ini. Kita belajar ini supaya apa? Tahu. Jadi nggak baca hadis langsung disimpulkan sendiri. Nah, ini yang bahaya. Ya. Maknanya bagaimana diterangkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala wa ra'an dalam Fathul Qawiyil Matin fi Syarhil Arba'in. Beliau menerangkan qauluhu ihfadillah yahfadka,
Sabda Nabi Muhammad SAW, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ai ihfad hududillah, yaitu menjaga batasan-batasan Allah dengan cara biimtithali awamirihi wajtinabi nawahi, dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Wa tasdiqu bil akhbar, membenarkan kabar-kabar, membenarkan wahyu Allah Al-Quran. Wa ibadatihi liman syara'a la bil ahwa wal bid'ah, dan beribadah sesuai dengan yang dicontohkan di dalam syariat, tidak beribadah berdasarkan hawa nafsu serta yang tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Itu makna dari ihfadillah yahfadka, yaitu menjaga agama Allah ini. Nah, kalau kemudian seseorang sudah menjaga Allah, menjaga agama Allah ini, yahfazukallahu fi amri dinik wa dunyaka jazaan wifaqan, niscaya Allah akan menjagamu dalam perkara-perkara agama, perkara-perkara dunia sebagai balasan yang sesuai. Maknanya ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahaka, ay annal jazaa min jinsil amal, bahwasannya balasan itu sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Fal amalu hifdzun wal jazaa'u hifdzun, kita menjaga maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga. Makanya orang-orang yang kemudian menjaga agama Allah ini, ya, di antara makna menjaga yang paling utama di sini adalah menjaga agama Allah dengan cara diantaranya tidak melakukan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika Imam Imam An-Nawawi rahimahullah taala menyampaikan, menerangkan makna dari ihfadillah yahfadka, bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu, beliau kemudian menyampaikan surat An-Nahl ayat 97. Ini balasannya. Kita jaga Allah, jaga agama Allah, enggak melakukan kesyirikan, beribadah sesuai dengan syariat, menjalankan ibadah sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Apa yang kita dapatkan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa amila salihan, yang mengerjakan amal solih. Tentu syaratnya amal solih kita sudah pernah bahas. Amalnya itu dikerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ittiba'us sunnah, mencontoh apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Itu yang disebut dengan amal yang solih. Min dzakarin aw untha, baik itu dari kalangan laki-laki ataupun kalangan perempuan. Enggak ada kalangan yang ketiga itu, ya, cuma ada laki-laki, perempuan, enggak ada yang tengah-tengah itu, ya. Wa huwa mu'minun, dan dia dalam keadaan beriman, yaitu tidak melakukan kesyirikan. Apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kehidupan yang baik. Apa kehidupan yang baik? Di antaranya diterangkan, kehidupan yang baik ketika di dunia itu dimudahkan segala urusannya. Satu. Yang kedua, kalaupun dia mendapatkan masalah, mendapatkan persoalan hidup, ataupun mendapatkan musibah, dia diberikan kesabaran dan diberikan jalan keluar dari setiap permasalahannya itu. Itu kalau di dunia. Nanti kalau di akhirat, makna hayatan thayyibah adalah al-jannah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi itu diantara makna dari ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahaka. Kemudian jamaah fidakumullah, nasihat yang ketiga, Rasulullah SAW menyampaikan kepada Ibnu Abbas, idza sa'alta fas'alillah,
Jika kalian meminta, mintalah hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan jika kalian memohon pertolongan, minta tolonglah hanya kepada Allah. Yang ketiga dan yang keempat nasihat Rasulullah, yaitu Rasulullah SAW mengajarkan terkhusus kepada Ibnu Abbas, umumnya kepada kita sebagai umatnya, diajarkan hanya menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik terkait hajat ataupun terkait pertolongan ataupun terkait masalah. Itu diajarkan. Yang diingat pertama kali kalau misalkan kita punya keinginan, ingat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita punya masalah, kita tertimpa musibah, minta tolongnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai sebegitunya Rasulullah SAW mengajarkan kita. Bahkan memintanya itu mungkin kita punya urusan-urusan yang masuk kayak gini aja pakai minta kepada Allah. Tapi begitulah Rasulullah mengajarkan kepada kita. Rasulullah SAW menyampaikan, liyas'ala ahadukum rabbahu hajatahu hatta yas'aluhul milha wa hatta yas'aluhul sis'a na'lihi idan qata'a. Rasulullah menyampaikan kepada kita, mintalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala segala hajat kalian sampai hatta yas'alahul milh, sampai urusan garam itu minta kepada Allah. Mosok garam uya yang jaluk nang Allah minta kau. Tapi seperti itulah. Untuk apa? Menunjukkan kita benar-benar butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan, orang yang tidak mau meminta kepada Allah, yaghdab alaih, Allah marah kepadanya. Malah disebut sebagai orang yang sombong. Ya. Orang yang tidak mau berdoa, yang tidak mau meminta kepada Allah, itu disebut sebagai orang yang sombong. Dan Allah Subhanahu wa taala itu sangat suka kalau hambanya itu selalu minta kepadanya, selalu minta kepadanya, selalu minta kepadanya. Beda dengan makhluk. Kalau manusia satu kali didatangi, diminta pertolongan, masih bantu. Dua kali masih bantu, tapi raut wajahnya itu sudah agak beda. 3 kali, 4 kali mungkin nyampaikan karena orang liane lah jaluk tolong. Itu kalau manusia. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan Rasulullah menyampaikan sampai urusan tali sandal yang putus itu mintanya kepada Allah. Kepada Allah. Bukan berarti kemudian tidak boleh berikhtiar. Makanya kemudian jika diterangkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Bad hafizahullah ta'ala, wa yasta'inu bihi fi jami' umuri dunyawiyah wal ukhrawiyah wa ya'khudhu bil asbabi masyru'ah wa yas'alullah an yanfa'a bil asbabi kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jiz. Kata Syekh Abdul Muhsin, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap urusan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, dan mengambil sebab yang syar'i. Ikhtiar boleh, harus, tapi memohon kepada Allah itu harus didahulukan sebelum kita berikhtiar. Ya. Makanya kemudian ada kisah, ada seorang pemuda di masanya Umar itu hanya sekedar duduk di masjid berdoa, minta kepada Allah, minta diberikan rezeki, tapi nggak mau usaha. Setelah selesai doanya langsung digeret sama Umar itu keluar usaha. Tapi ya tidak hanya sekedar usaha, tapi juga diiringi dengan doa. Supaya apa? Kita benar-benar menggantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara hasil itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang hanya sekedar mengandalkan ikhtiarnya saja,
ya, mengandalkan ikhtiarnya saja tanpa kemudian berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu nanti jadinya kecewa. Mesti bela-belani kerja isu awan sore bengi kok hasil mung sakmene. Ada kekecewaan. Tapi enak kalau kemudian kita berikhtiar, kemudian berharap kepada Allah supaya diberikan hasil yang terbaik. Kalaupun mendapatkan sesuai dengan yang kita harapkan atau bahkan lebih, itu nggak akan sombong. Kenapa? Ini pemberian dari Allah. Sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam ketika ditanya semua kekayaannya itu, beliau hanya mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini semuanya adalah karunia dari Allah. Liyabluwani ashkur am akfur. Allah Ta'ala mengujiku dengan ini semuanya, apakah aku ini bersyukur ataukah aku ini kufur. Karena sadar semuanya ini dari Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau dengan Qarun. Dengan semua kekayaannya itu dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapat ini semuanya karena hasil kerja kerasku. Allahnya ditiadakan. Kalau hanya sekedar mengandalkan ikhtiar tanpa diiringi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah menyampaikan kepada kita, ihris ala ma yanfa'u. Bersemangatlah kalian mencari apa yang bermanfaat bagi kalian. Wasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah, wala ta'jiz. Dan janganlah kalian itu ditimpa kemalasan. Jangan merasa lemah, jangan berputus asa ketika berikhtiar kepada yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, entah itu mencari rezeki dan lain sebagainya. Misal kemudian kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Misalkan ketika kalian berikhtiar ternyata yang didapatkan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan, jangan mengatakan coba seandainya saya melakukan ini atau seandainya saya melakukan ini pasti kayak gini. Itu tidak boleh berandai-andai. Tapi kata Nabi Muhammad SAW, kul qaddarullah wa ma syaa fa'al. Ingat-ingat kata-kata ini. Misalkan ketika kita berikhtiar kok ternyata hasilnya itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan, atau kita bahkan terkena musibah, untuk menghilangkan ya ketidakpercayaan kita kepada takdir dari Allah, maka katakan qaddarullah wa ma syaa fa'al. Ini semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah dan Allah berkehendak sesuai dengan keinginannya. Itu lebih menenteramkan. Kenapa? Kata Nabi Muhammad SAW, fa inna law taftahu amal syaitan. Karena berandai-andai itu membuka pintunya syaitan. Pintunya syaitan yang seperti apa? Yaitu pintu tidak percaya dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan berandai-andai. Andai coba dulu saya muda gini. Ya, ini sudah terjadi, ya sudah qadarullah ma syaa fa'al, tinggal diperbaiki apa yang ada di depan kita. Kemudian jamaah fidakumullah, Rasulullah SAW menyampaikan lagi, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Ketahuilah jika semua umat itu berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, ya, niscaya tidak akan bisa memberikan manfaat kecuali apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam, dan juga ketahuilah, wa in istama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik. Dan jika semua itu berkumpul, semua umat itu berkumpul untuk memberikan mudarat kepadamu, niscaya tidak akan memberikan satu mudarat kepadamu melainkan apa yang sudah ditakdirkan, apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan lagi, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf.
pena itu sudah kering, ya, pena itu sudah diangkat dan lembaran-lembaran itu sudah kering. Kemudian para ulama menyampaikan terkait dengan perkataan Nabi Muhammad SAW ini, bahwasannya yang namanya manusia di antara takdirnya itu ada yang takdir memang sifatnya baik. Ya. Bagaimana ketika kita belajar di hadis yang kedua, saat Nabi Muhammad SAW menerangkan tentang apa itu iman, beliau menyampaikan yang terakhir, yang keenam, yaitu antuk minabil qadri khairihi wa syarrihi. Ada takdirnya manusia yang sifatnya itu baik, manusia mungkin memandang itu baik. Atau yang kedua, manusia memandang itu jelek, tapi sebenarnya bagi seorang muslim semua yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu baik. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkara-perkara yang dijalani oleh orang-orang yang beriman. Inna amruhu kullu khair, semua yang dijalani oleh orang-orang yang beriman semuanya itu baik. Kalau dia mendapatkan nikmat, diberikan kelapangan, diberikan kesenangan, kemudian dia bersyukur, itu baik baginya. Wa in asabahu dharra fasabar fakana khairan lahu, kalau dia ditimpa musibah, dia bersabar, itu juga baik baginya. Jadi tinggal nanti sudut pandang kita, mindset kita itu. Musibah bukan kemudian itu tanda Allah ingin memberikan keburukan kepada kita. Tidak. Bisa jadi dari musibah itu Allah Subhanahu wa taala hadirkan kebaikan. Di antaranya dengan musibah itu kalau kemudian dia sabar akan menggugurkan dosa-dosa. Bisa jadi dengan musibah itu ternyata Allah Subhanahu wa taala ingin gantikan dengan sesuatu yang baik. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hadid di ayat ke-22 dan 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. Allah Ta'ala sampaikan, ma asaba min musibatin fil ardh wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Tiada suatu bencana pun, musibah apapun yang menimpa baik di bumi ataupun musibah yang bersifatnya pribadi masing-masing orang, illa fi kitabim min qabli an nabraha, melainkan semuanya sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Sudah tercatat semuanya. Bahkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, semuanya sudah tercatat. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya di ayat ke-23-nya Allah Subhanahu wa taala hadirkan musibah, kemudian ada kebahagiaan, takdir yang baik ataupun yang buruk. Kata Allah Subhanahu wa taala, likaila ta'sau 'ala ma fatakum. Kami jelaskan itu semuanya agar kalian tidak berduka cita, tidak kemudian bersedih hati dengan apa yang luput dari kalian. Kalau misalkan ketika berikhtiar, ketika berusaha ataupun bekerja ternyata misal ya usahanya itu tidak lancar atau katakan sampai bangkrut, itu kemudian tidak menjadikan kita berkecil hati. Itu tadi kita katakan qadarullah, ini semuanya sudah takdir dari Allah, itu enak di hatinya. Sebaliknya, wala tafrahu bima atakum, ya, wala tafrahu, dan agar kalian tidak terlalu bergembira. Faroha itu orang senang, saking senangnya lupa dengan segalanya, itu faroha. Makanya orang yang berpuasa itu kan dapat dua kebahagiaan. Ya, yang pertama farhatun bi fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbi.
Bahagianya orang yang berpuasa adalah satu, ketika di dunia diberikan kebahagiaan ketika berbuka. Nah, ketika berbuka itu lupa. Kalau seharian itu lapar, haus, itu lupa. Itu faroha. Demikian juga nanti ketika dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala itu lupa dengan semua dulu ketika di dunia hidup pernah berat sekali, itu semuanya lupa. Nah, kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, misalkan mendapatkan kesenangan, kemudian kita ingat dengan semuanya ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak kemudian kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Wala tafrahu bima atakum, supaya tidak terlampau bergembira terhadap apa yang didapatkannya. Sebagaimana tadi Nabi Allah Sulaiman mengatakan, hada min fadli rabbi, padahal punya kekayaan sampai sebegitunya, kekuasaan, pasukan-pasukannya, tapi tetap Nabi Allah Sulaiman alaihissalam ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita selesai dari hadis yang ke-19 di bagian yang pertama, karena di bagian yang kedua juga masih ada satu lagi, insyaallah nanti terkait dengan ada dua kisah sebenarnya yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi dengan permasalahan yang kurang lebih sama, yaitu Nabiullah Yunus alaihissalam dengan Fir'aun, sama-sama tenggelam, tetapi yang satunya ditolong oleh Allah, yang satunya tidak ditolong oleh Allah. Sebabnya kenapa? InsyaAllah di pertemuan berikutnya akan kita bahas. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan memberkahi kita semuanya. Mudah-mudahan ilmu yang telah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita di dunia, terlebih lagi nanti bermanfaat untuk di akhirat. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di Palestina diberikan kesabaran, diberikan kekuatan. Yang meninggal dunia, mudah-mudahan semuanya diberikan keutamaan mati syahid oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terluka semoga diberikan kesembuhan, segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا الدنيا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرة التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة القوم فتوفنا غير مفتون ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا
ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في سبيلك في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في سبيلك في غزة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.